Kalau kita pelajari asal-usul dari politik, politik itu memang berasal dari epistemic community. Karena di dalam politik, orang hanya dihargai berdasarkan kemampuan argumentasinya. Asal-usulnya begitu. Tidak dipentingkan Anda punya rekening berapa untuk berpolitik. Tidak dipentingkan Anda punya ijazah apa untuk berpolitik. Tidak dipentingkan Anda datang dari komunitas apa. Yang penting, akal Anda dicukupkan untuk bertengkar di dalam urusan publik, dalam urusan res publica. Itu dasarnya berpolitik. Jadi dari awal, politik memang diasuh oleh the epistemic community. Karena itu misalnya, ini saya udah lama nggak dengar istilah epistemic community. Suatu waktu, seorang ahli politik namanya Guillermo O'Donnell, dia diberi penghargaan sebagai pemikir politik oleh American Political Association, American Political Science Association atau apalah itu. Lalu dalam pidato itu, kira-kira 20 tahun lalu, di dalam pidato itu, O'Donnell mengatakan bahwa kita menghidupi demokrasi sebagai habits of the heart. Gitu. Saya masih ingat, saya dengar pidatonya. Jadi habits of the heart, semacam peradaban dari hati, habits of the heart, kebiasaan dari hati. Jadi dari awal ada justice di situ. Nah, semua pemikir politik selalu ingin mengembalikan value, sebut aja normative foundation dari politik, yaitu habits of the heart, junto epistemic community. Karena itu, di awal-awal demokrasi di Athena, pemimpin itu tidak dipilih, diundi aja cukup, diundi itu. Karena dasarnya adalah di dalam epistemic community, kesetaraan etis dan kesetaraan rasio itu terjamin. Jadi siapapun yang terpilih, dia akan wakili temannya, dia akan wakili komunitasnya. Karena politik hanya dianggap sebagai pemimpin politik adalah primus inter pares, yang diutamakan dari yang sama. Apa yang sama? Yang sama adalah kemampuan berpikirnya. Itu dasarnya tuh. Karena itu, kalau kita sering katakan politik demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Itu sebetulnya agak kacau urusan itu. Karena yang diutamakan sebetulnya bukan siapa memilih siapa untuk siapa, tapi argumen apa yang paling unggul untuk diberi kesempatan memimpin. Argumennya itu, force of the better argument. Itu poin dari politik itu. Karena itu seorang filsuf Jerman namanya Karl Jaspers merumuskan demokrasi sebagai the government of reason through the government by the people. Jadi demokrasi adalah pemerintahan otak, akal, melalui pemerintahan orang. Itu lebih benar. Jadi dengan sendirinya kemampuan berpikir itu harus diucapkan lebih awal. Karena pemimpin itu dia mesti mengolah varieties dari res publica yang beragam. Jadi kalau dia nggak mampu untuk berpikir abstrak, tidak mampu untuk berargumentasi, tidak mampu untuk mendialektisir problem masyarakat, maka dia pasti akan gagal. Jadi itu fondasinya pertama itu. Jadi kalau kita mau bikin threshold di dalam reason gitu. Ini orang bisa berpikir apa enggak tuh? IQ-nya 200 atau 200 sekolah gitu. Karena itu ukurannya. Yes, itu ini serius ya omongan ini. Karena memang hanya itu ukuran dari politik. Jadi sekali lagi kita mau coba cari cara supaya justice itu dipahami oleh partai politik sebelum dia masuk dalam penipuan-penipuan kampanye. Itu pentingnya ada kurikulum di dalam partai politik. Tentang sejarah demokrasi, tentang hukum dasar konstitusi, the thing called feminist point of view atau feminist epistemic community. Karena sekarang kita bicara pada tingkat di mana justice itu hendak dicarikan formulanya bukan di dalam pikiran-pikiran utilitarian, tapi dalam value terakhir dari manusia, yaitu justice. Dan perempuan adalah pemberi justice pertama. Karena dari rahimnya, sejak dia mengandung, dia udah mampu untuk mendistribusikan keadilan dengan bayinya. Dia bagi nutrisi. Dia bagi kecemasan dengan bayinya. Dia bagi harapan dengan bayinya.
Jadi dari awal perempuan itu sudah mengerti justice. Karena pengalaman badannya dia diberi oleh alam untuk paham tentang justice. Rahim perempuan mampu untuk mendistribusikan keadilan melampaui kemampuan partai politik untuk mencuri bansos. Jadi kita ada di situ sebetulnya tuh. Dalam upaya untuk merevisi undang-undang itu, perspektif feminis harus diucapkan. Nah sekarang pertanyaannya, sebutkan partai yang punya feminist point of view atau feminist epistemic community di dalam ruang rapat partainya yang berupaya untuk menghasilkan keadilan. Yang ada adalah partai politik. Saya bisa lakukan semacam guesstimation bahwa partai politik kalau dia lagi rapat, yang dibicarakan adalah berapa dana yang bisa kita intip di Banggar dan kita colong di kabinet. Itu aja. Jadi nggak ada perspektif justice itu. Karena itu revisi undang-undang juga akan didasarkan pada perspektif itu. Berupaya untuk bikin undang-undang itu supaya halangi orang lain masuk dalam kompetisi itu. Supaya dia bisa kuasai Banggar segala macam. Lain kalau partai politik berusaha untuk menguasai hati publik tadi itu, habits of the heart. Ini partai politik bikin undang-undang untuk kuasai Banggar dengan cara menyingkirkan pesaingnya dengan pasang threshold gitu. Kan ajaib dalam sistem presidensial ada presidential threshold. Ada memang, yaitu 50+1. Itu yang namanya threshold presidensial. Jadi barrier to entry dan segala macam dihalangi secara legislasi, dihalangi secara feudalisme, bahkan dihalangi secara kapital. Jadi threshold kita terhalang berkali-kali. Akibatnya apa? Reason kita itu, the power of rationality, tidak bisa tiba di dalam kebijakan. Itu yang kita lihat sekarang. Kebijakan hari ini dihasilkan oleh kompromi antara eksekutif dan legislatif. Legislatif. Dan yang terjadi adalah minta wakaf gitu. Bagaimana mungkin dari awal partai politik nggak punya perjanjian dengan dirinya sendiri untuk menghasilkan just public policy itu? Bukan minta wakaf. Minta wakaf itu nggak usah ikut pemilu kalau mau minta wakaf tuh. Jadi begitu banyak desain yang saya ingin ucapkan sebetulnya supaya kita paham bahwa pemilu pertama kali itu diselenggarakan di dalam upaya memastikan ada sirkulasi elit. Itu yang pertama tuh. Bukan memilih pemimpin, itu soal teknis. Tapi memastikan bahwa ada sirkulasi elit. Supaya ada sirkulasi elit, jangan bikin threshold yang membatasi sirkulasi itu. Kan logikanya begitu. Jadi pertama kali harus dimungkinkan ada sirkulasi elit. Itu dasar utamanya tuh. Nah sekarang kita coba misalnya mencicil proposal sirkulasi elit itu. Dan kita akan bertemu dengan semacam pesimisme bahwa selama partai politik kurikulumnya sekedar untuk merampok, maka apapun yang dihasilkan di parlemen itu fungsinya adalah material, bukan akademik, bukan justice, bukan demokrasi. Dan saya kira ini satu hal yang mungkin bisa dipikirkan oleh teman-teman yang ada di DPR, karena saya percaya bahwa perlu dengan sangat berhati-hati mau cari celah untuk menyelundupkan kepentingan keadilan di dalam kekerasan pertandingan legislasi. Demikian juga Puskapol UI terus melatih diri untuk palpas untuk merasakan denyut keadilan di masyarakat dengan riset-riset yang metodologis. Tapi semua itu hanya dimungkinkan untuk diucapkan kalau ada forum pertengkaran. Nah itu yang ditutup oleh universitas. Kan masuk dalam epistemic community pertama-tama adalah mengaktifkan kritik gitu. Ini rektor UI nggak mau dikritik. Kan rektor UI cita-citanya jadi menteri, bukan jadi public educator. Bagaimana kan dangkal kan? Rektor bercita-cita jadi menteri. Di Amerika itu yang jadi rektor Harvard itu, dulu dia adalah menterinya Clinton. Lalu jadi penasihat ekonomi dari Obama. Lalu masuk jadi rektor Harvard University. Lalu bikin kesalahan karena menghina perempuan. Lalu dia mengundurkan diri. Jadi etikanya jalan terus. Siapa namanya tuh? yang Summer. Iya, Lawrence Summer itu tuh.
Nah, kita ingin sebetulnya epistemic community itu diasuh. Tapi sayang sekali yang mengasuh epistemic community